Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifli dengan NIM 422220114. Di sini saya akan membuat video tentang tugas timer dan counter. Di sini untuk timernya itu ada ton, ada TOF, dan TP, dan untuk counternya itu CTU, CTD, dan CTUD. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja fungsi tersebut dan input dan output pada fungsi tersebut serta perbedaan dari beberapa fungsi tersebut. Oke, yang pertama kita akan masuk ke mesin export seperti ini. Di sini saya sudah membuatnya. Pertama itu kita harus mengetahui apa itu timer. Timer adalah untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu. Dengan timer kita dapat melakukan operasi tertentu untuk rentang waktu tertentu. Timer adalah suatu entitas yang paling penting dan berguna. Di sini timer digunakan untuk menyediakan logika pemrograman untuk memutuskan kapan harus menghidupkan atau mematikan rangkaian. Ini memiliki kontak normally open NO atau normally close NC. Dan untuk timer yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu timer tone. Apa sih timer tone? Tone itu apa gitu? Tone itu timer on delay. Yang mana yang digunakan untuk menghasilkan delay pada pemutusan output setelah sinyal input telah aktif atau on selama waktu tertentu. Ton akan diaktifkan saat sinyal input menjadi on, output yang terkait tetap akan off selama waktu delay yang telah ditentukan. Setelah waktu delay berakhir, output akan menjadi on dan tetap seperti itu sampai sinyal input off. Nah, jadi nanti selama waktu 3 second ini dia akan di-delay selama 3 second untuk meng-on-kan lampu L1 ini dari S1 ini. Dan untuk PT ini pulse per time. Jadi di sini kita akan menyeting berapa second untuk di-delay. Dan untuk ET ini untuk perhitungannya dia akan menghitung sampai 3 second dan akan mengaktifkan lampu tersebut. Ya. Jadi mari saja langsung kita coba untuk yang ton. Untuk mencobanya kondisi pertamanya itu harus false gitu. Dan kita akan mensimulasikannya dan menjalankannya. Langsung kita terukan aja di saklarnya. Kita klik 7. Nah, dia akan jalan. Nah, dia akan menghitung sama 3 second dan akan menyalakannya. 7. Sekarang ini kita matikan dulu. Saklarnya kita terukan. Itu dia akan menghitung selama 3 second dan akan mengaktifkan lampu tersebut setelah 3 second itu berakhir. Nah, ini untuk ton. Nah, selanjutnya itu ada TOF. Apa sih itu TOF? Itu timer of delay gitu. Ini adalah kebalikan dari ton. Ini digunakan untuk membuat delay sebelum output off. Setelah sinyal input menjadi off, timer TOF akan diaktifkan saat sinyal input off. Output akan tetap on selama waktu delay yang ditentukan. Setelah waktu delay berakhir, output akan menjadi off. Jadi nanti dia akan, ini kan dia sudah aktif. Nanti ketika setelah 3 second ini dihitung di ET, replace time ya. Di sini akan setelah 3 second dia akan mati. Seperti ini contohnya. Nah, dia akan menghitung selama 3 second dan ini akan mati. Sini dia akan menghitung dan 3 second, sudah 3 second dia akan mati. Dia itu kebalikan dari ton. Ini timer off, yang untuk TOF ini untuk mematikan kapan dia off. Ini untuk ton ini timer on untuk kapan dia akan menghidupkan. Oke, selanjutnya yaitu tipe timer plus.
namanya itu tipe timer per plus. Nah, di sini TP itu apa gitu. Nah, untuk TP itu dia itu adalah dia itu digunakan untuk menahan atau menyimpan akumulasi waktu. Ini digunakan jika ada perubahan dalam status salah atau kehilangan daya. Di sini dia bisa jadi timer on, bisa jadi timer off gitu. Jadi TP ini adalah gabungan antara on dan off. Hmm. Contoh kita akan coba menggunakan timer TP. Sini kita akan menentukan sakularnya. Dia akan aktif selama 5 second dan akan mematikan rangkaian tersebut. Itu timer itu untuk timer TV. Timer TV. Di sini dia tidak langsung kondisi hidup. Harus kondisi pas-pas dan dia akan menghitung dan akan mematikan lampu tersebut selama 5 second. Dia tidak seperti TOF nampaknya. Dia tidak langsung dari kondisi awalan hidup, yaitu harus hidup lalu dia akan mematikan selama 5 second. Dia langsung hidup. Oke, selanjutnya kita akan ke counter. Di sini kita akan ke counter. Apa sih itu counter? Counter adalah digunakan untuk perhitungan naik dan turun, baik sebagai pulsinya digital maupun jumlah digit hingga mencapai batasan tertentu. Ketika batasan tersebut tercapai, counter PLC dapat mengendalikan output sesuai dengan kebutuhan. Dalam pemrograman LED, instruksi ini biasanya digambarkan dengan simbol C. Fungsi counter ini memiliki peran penting dalam mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara berurutan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Sini jenis-jenis counter yang digunakan itu CTU, counter up, CTD, counter down. Ini CTUD ini gabungan dari CTU dan CTD, yaitu counter up down jadinya CTUD. Sini untuk CTU itu counter up. Nah, apa sih itu counter up? Ini digunakan untuk menghitung naik atau meningkat nilai counter setiap sekali sinyal masukan diterima.
ketika sinyal masukan diterima, nilai counter akan bertambah sesuai dengan penyesuaian yang telah ditentukan. Gitu. Jadi setiap sinyal yang masuk dari sini, dia akan dihitung gitu. Di sini kan jumlah tetapnya gitu. Nah, dia akan hitung sampai 2 dan dia akan mengaktifkan lampu tersebut. Gitu. Dia akan dihitung di sini. Nah, ini menggunakan persen MW1. Sini saya menggunakan deklarasi inisial value-nya itu 2. Sini reset digunakan untuk mereset nilai tersebut. Dia akan meresetnya menjadi 0 lagi. Oke, nah setelah kita coba CPU, kita hitung dia masuk. Nah, dia setiap kondisi true dia akan terhitung 1. Itu nilai. Nah, kalau dia false dia nggak terhitung, dia tetap 1 nih, tetap 1 dia. Nah, kita seterukan lagi baru dia hidup. Nah, dia langsung hidup gitu lampunya. Ketika kita terukan reset, dia akan mati karena dia di reset oleh si S5 gitu. Nah, itu untuk counter up, dia akan menghitung nilai true sampai dengan 2, lalu dia ini 2 ini tergantung kita mengatur berapa jumlahnya, dia akan dihitung di sini. Jika sudah 2, dia akan menghidupkan lampu. Dan kita langsung ke CTD yaitu counter up, counter down. Nah, counter down ini digunakan untuk menghitung turun atau mengurangi nilai counter setiap kali sinyal masukan diterima. Ketika sinyal masukan diterima, nilai counter akan berkurang sesuai dengan penyesuaian yang ditentukan. Nah, ini kan nilainya masih 0 gitu. Hitungannya ini kan. Ini jika nilainya 0, dia akan menghidupkan lampu tersebut. Gitu. Jadi kita akan mencoba loadnya dulu, loadnya menjadi 2 agar dia mati. Nah, dia sudah mati. Kita akan melawatnya menjadi 2 lagi. Nah, sini kita akan mencoba counter down. Dia ketika nilainya turun sampai 0, dia akan menghidupkan lampu tersebut. Nilai di sini 0, dia akan menghidupkan lampu. Kita akan memasukkan nilai true. Nah, oke, kita palsukan lagi. Kita truekan lagi. Nah, setiap nilai true masuk, dia akan terhitung 1. Palsukan lagi. Tapi harus dengan syarat dia sudah masuk false baru masuk true lagi. Nah, langsung hidup dia gitu. Ketika nilai ini sudah 0 gitu. Jika ingin mematikannya kita tinggal menterukan si resetnya, si loadnya. Nah, jika loadnya diterukan, dia akan nah, dia langsung mati. Tuh, langsung mati gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke CTUD counter up down. Sekarang counter up atau down. Ini memungkinkan counter untuk menghitung baik nilai turun maupun nilai naik gitu. Tergantung pada sinyal masukan yang diterima. Counter dapat meningkatkan nilai sinyal masukan naik dan mengurangi nilai ketika sinyal masukan turun. Hal ini memberikan kemampuan untuk menghitung 2 arah gitu. Sehingga counter dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan maju dan mundur. Jadi di sini ada counter up, ini CU, CD, counter down, dan di sini ada reset dan load. Ini seperti gabungan ini. Ini CU, ini reset, CU itu dengan reset, CD itu dengan load. Untuk PV-nya tetap saya atur 2 dan
hitungannya masih 0 gitu. Langsung saja kita coba. Pertama kita akan mencoba counter up-nya di CTUD gitu. Kita terukan nilainya, kita F7, dia terhitung 1, kita falsekan lagi, baru kita langsung hidup ya, karena nilainya sudah terhitung 2 gitu. Selanjutnya kita akan mencoba si counter down-nya, langsung kita terukan. Nah, langsung mati karena di-down-kan oleh si CD. Si CU-nya tidak bisa menghidupkan lampu L6 lagi gitu. Nah, kita F7, kita paskan F7, F7. Nah, sudah habis. Ketika kita meloadnya, kita akan coba load langsung. Nah, langsung hidup. Tapi ketika dikurangi, kita akan mengurangi menggunakan counter down-nya, dia akan mati. Kita harus mematikan load-nya dulu. Ini untuk kita paskan, oke, kita turunkan lagi. Nah, ini. Nah, nilai yang dihitung 1 itu dari nilai false diubah jadi nilai true. Di sini kita akan mencoba menggunakan counter up-nya lagi dengan reset juga. Ini kita akan menggunakan counter up. Karena nilai tadi itu 1 gitu. Kalau kita menggunakan resetnya, kita menggunakan reset. Ini kita teruskan, itu nanti langsung mati karena nilainya direset menjadi 0. Oke, sekian saja video saya tentang timer dan counter. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.